Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggota Dodi Devrian Adrianto, Muhammad Ashraful Nur Maulana Yusuf, saya Muhammad Ahimikar Syahrial, dan Makruf Al-Karfi. Sini kami merancang sistem informasi beasiswa di ITERA. Di sini kami akan membahas executive summary, introduction, alternatives, dan analysis of alternatives. Executive summary. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Setiap perguruan tinggi tentunya memiliki informasi beasiswa yang disiarkan melalui laman web masing-masing perguruan tinggi. Di ITERA saat ini terdapat pada laman web itera.ac.id, pmb.itera.ac.id, serta spak.itera.ac.id. Dari ketiga laman web tersebut, informasi beasiswa hanya terdapat beasiswa bidik misi, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan peningkatan prestasi akademik atau PPA saja. Sementara masih banyak beasiswa yang tersedia, diantaranya yaitu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan lain-lain. Target untuk menyebarkan informasi beasiswa dapat dilakukan dengan membuat sistem informasi menggunakan website, sehingga mahasiswa kampus dapat lebih mudah untuk mengakses informasi mengenai beasiswa secara detail, tata cara pendaftaran beasiswa, dan informasi penerimaan beasiswa. Selanjutnya ada bagian introduction, di mana ada background tentang sistem informasi beasiswa di Institut Teknologi Sumatera merupakan sebuah media yang menampung informasi terkait beasiswa yang dapat diajukan di kampus ITERA. Sistem informasi ini dibuat dalam bentuk website. Informasi yang terdaftar pada website tersebut berupa waktu pendaftaran, syarat pendaftaran, daftar penerima beasiswa, pencairan dana beasiswa, dan lain-lain. Sistem informasi beasiswa ini diharapkan dapat memudahkan akses informasi kepada mahasiswa, pengurus beasiswa, serta perusahaan atau organisasi yang menyediakan beasiswa. Selain itu, pada sistem informasi ini, mahasiswa dapat melakukan pendaftaran dan pengajuan beasiswa, serta terdapat halaman bantuan untuk membantu mahasiswa yang terdapat kendala. Next. Ini ada current situation. Ada informasi beasiswa pada saat ini yang terdapat pada laman web itera.ac.id, pmb.itera.ac.id, serta sbaak.itera.ac.id. Pada ketiga laman web tersebut, informasi beasiswa yang tersedia dapat dikatakan kurang lengkap, bahkan tidak ada pembaharuan setiap tahunnya. Selain itu, dari ketiga laman web tersebut, informasi beasiswa hanya terdapat beasiswa bidik misi, Kartu Indonesia Pintar, dan peningkatan prestasi akademik saja. Sedangkan masih banyak lagi beasiswa yang tersedia. Beberapa di antaranya yaitu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa menjadi terkendala karena informasi yang minim dan tidak adanya pembaharuan. Next. Ini ada description of problem or opportunity. Yang pertama ada informasi mengenai beasiswa yang tersedia namun belum terdapat pada website. Yang kedua ada informasi beasiswa yang belum terbaharui. Yang ketiga ada informasi mengenai pendaftaran ulang beasiswa per semester belum ada. Keempat, mahasiswa kurang dalam mengoptimalkan beasiswa yang ada. Next. Nanti ada project measurable organizational value. Pertama ada sistem informasi beasiswa dapat dijadikan media informasi kepada mahasiswa, pengurus beasiswa, perusahaan, atau organisasi yang menyediakan beasiswa. Yang kedua, sistem informasi beasiswa dapat membantu mahasiswa berprestasi untuk mengoptimalkan peluang mereka mendapatkan beasiswa. Yang ketiga ada sistem informasi beasiswa membantu menangani pendaftaran ulang beasiswa setiap semester.
ada goal strategy yang pertama menyediakan berbagai informasi tentang beasiswa kepada mahasiswa ITERA. Yang ada memudahkan mahasiswa ITERA untuk mendaftar beasiswa. Yang ketiga ada meningkatkan minat mahasiswa untuk mendaftar beasiswa. Ada inisiatif strategi. Yang pertama ada sebagai media informasi kepada mahasiswa yang di dalamnya terdapat berbagai informasi beasiswa. Untuk memudahkan mahasiswa ITERA dalam melakukan pendaftaran beasiswa, maka diperlukan sebuah sistem informasi mengenai pendaftaran beasiswa. Sistem diharapkan menarik minat mahasiswa mendaftar beasiswa. Selanjutnya ada objective of writing this business case, di mana tujuan dari penulisan business case ini adalah untuk memetakan masalah pada informasi-informasi terkait beasiswa yang selama ini sangat kurang dipublikasi. Sistem informasi beasiswa ini dibuat website sendiri supaya lebih memudahkan dalam pembaharuan informasi oleh pengurus beasiswa serta akses informasi oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa berprestasi dapat mengoptimalkan beasiswa yang tersedia yang terdapat di ITERA. Selanjutnya ada alternatif. Yang pertama, sistem informasi beasiswa. Sistem informasi beasiswa dapat diimplementasikan dengan memberikan informasi semua beasiswa yang tersedia, persyaratan, prosedur, pendaftaran baru maupun ulang, dan informasi waktu serta pengumuman mahasiswa yang diterima setiap semesternya. Semua hal tersebut dapat dilakukan dan dikemas dalam bentuk website. Selain itu, butuh adanya pengetahuan yang memadai pada pengurus beasiswa terkait pengelolaan sistem website tersebut. Sistem ini juga dirancang supaya mahasiswa berprestasi dapat mengoptimalkan beasiswa yang tersedia. Next. Yang kedua ada penyiaran melalui media sosial. Pemberian informasi melalui media sosial juga dapat menarik minat mahasiswa tentang beasiswa. Informasi yang diberikan akan menjadi langkah awal untuk berinteraksi antara mahasiswa dan pihak kampus yang menyebar informasi beasiswa dan menjadi feedback untuk kampus mengenai keluh kesah mahasiswa. Selain itu, media sosial pada saat ini merupakan aplikasi yang sering dibuka oleh kalangan muda termasuk mahasiswa, sehingga penyiaran informasi beasiswa melalui media sosial dapat dikatakan langkah yang efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Analysis of alternatives. Di sini kami akan membahas metodologi, presentation of results that compares each alternative, proposed recommendation, dan required funding and support. Metodologi, data collection method. Pada proyek ini, data mengenai kebutuhan sistem informasi beasiswa dapat dikumpulkan dengan menggunakan metode perpustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode perpustakaan di mana peneliti mencari informasi melalui internet mengenai beasiswa. Wawancara dilakukan peneliti terhadap pihak akademik bidang kemahasiswaan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan proses info beasiswa, seleksi, serta pengumuman hasil penerimaan beasiswa. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti mengenai proses yang digunakan oleh akademik bidang kemahasiswaan dalam proses pengelolaan data beasiswa. Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat data yang ada di akademik bidang kemahasiswaan ITERA. Metrics used and explain why they are relevant. Pada proyek ini, matriks yang digunakan adalah satuan untuk uang yang digunakan pada estimasi biaya dan angka numerik yang digunakan pada waktu untuk memperkirakan waktu sebuah proyek akan selesai. Presentation of results that compares each alternative. Matrix 1. Tambahan dana yang akan dikeluarkan oleh kampus untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi. Sensitivity analysis. 1. Adanya kenaikan dalam biaya proyek, misalnya pada saat pelaksanaan ada kenaikan harga server, perangkat, ataupun software yang digunakan. 2.
Adanya perbaruan sistem dengan tambahan beberapa fitur dapat memungkinkan terjadi beberapa staf yang tidak dapat memahami penggunaan sistem informasi baru tersebut. 3. Membutuhkan waktu yang lebih untuk mengelola media sosial. Risk yang pertama, dapat memungkinkannya terjadi lonjakan biaya pengembangan sistem informasi karena adanya pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. 2. Banyaknya yang menggunakan sosial media sehingga dapat memungkinkan adanya pemalsuan informasi serta tertimpanya informasi akun media sosial yang lain. Assumptions. Sistem akan dengan mudah digunakan jika stakeholders yang terlibat seperti kepala divisi pusat data, kepala subdivisi website, staf, dan divisi lainnya dapat dengan mudah memahami website dalam pengoperasian dan maintenance sistem, serta tetap menjaga koordinasi dan komunikasi antara stakeholders. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk mahasiswa yang berminat untuk mendapatkan beasiswa selama pendidikan di kampus ITERA. Proposed Recommendation. Sistem informasi beasiswa ITERA memberikan informasi mengenai berbagai beasiswa yang dapat diambil, serta informasi pendaftaran dan pengumuman penting mengenai beasiswa yang dapat diberlakukan di kampus ITERA. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sistem ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang ingin mencari beasiswa di kampus ITERA. Required Funding and Support. Besaran dana yang dibutuhkan oleh UPT TIK untuk mengimplementasikan business case di atas memerlukan support dari setiap kepala divisi ataupun subdivisi pengembangan website. UPT TIK perlu mempertimbangkan cost yang membangun dan memelihara sistem informasi beasiswa di ITERA. Selanjutnya mengenai project charter, di mana UPT TIK tanggung jawab atas server dan perawatan website. Kepala Divisi Data Center tanggung jawab mengatur dan mengkoordinasi serta menjadi penghubung antar tim pengembang dan divisi lain dari perencanaan sampai implementasi produk. Selanjutnya mengenai Kepala Subdivisi Website, di mana bertanggung jawab mengatur dan koordinasi dalam tim pengembangan website dari perencanaan sampai implementasi produk. Selanjutnya mengenai tim pengembangan website front-end, yang bertanggung jawab atas memindahkan desain dari seorang desainer ke dalam bentuk yang interaktif pada tampilan interface website. Tim pengembang website back-end, di mana bertanggung jawab atas merancang alur dan logika website melalui codingan, serta memanajemen database user. Tim pengembang website design, di mana bertanggung jawab atas pembuatan desain tampilan interface website. Selanjutnya mengenai deliverables, di mana business case berisi informasi mengenai analisis dari organizational value, peluang, masalah, alternatif, resiko, dan yang lainnya, diperuntukkan sebagai gambaran umum dari proyek yang akan dijalankan. Project charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari proyek dan sebagai kesepakatan formal pada awal proyek antara developer dan pemberi proyek. Selanjutnya mengenai scope statement, berisi informasi yang memberikan pemahaman dasar tentang ruang lingkup dari proyek sistem informasi beasiswa ITERA. Work breakdown structure, di mana berisi informasi pecahan proses dalam proyek yang dibuat lebih mendetail agar mempercepat proses penyelesaian proyek. Mengenai assumption, di mana terdapat beberapa asumsi dalam proyek ini, diantaranya adalah fungsional dan non-fungsional terhadap pembuatan website sudah tersedia, penggunaan framework dan bahasa pemrograman sudah disetujui oleh tim pengembang website, pembagian masing-masing modul sudah ditetapkan, serta dana dalam pengembangan website sudah tersedia. Mengenai constraint, batasan terdapat pada pembangunan sistem informasi beasiswa ITERA, diantaranya sistem berbasis web, framework menggunakan Laravel, dan sistem berbahasa Indonesia. Initial risk, resiko dalam proses pengembangan dan implementasi sistem informasi beasiswa ITERA, diantaranya data yang diinputkan
tidak sesuai format sehingga mengakibatkan data yang ambigu. Perubahan kebutuhan pada proses pengembangan website, terdapat bug di mana merupakan kerusakan teknis dalam website yang dapat menyebabkan beberapa fitur tidak berfungsi pada pengujian dan maintenance. Terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek dikarenakan beberapa hal. Dan yang terakhir, terjadinya peretasan data jika kita menggunakan sembarang tempat hosting. Lalu masuk pada tahap schedule estimates. Pada tahap ini terdapat 4 proses atau 4 periode. Yang pertama itu persiapan awal, yang kedua itu pengembangan desain sistem, yang ketiga itu implementasi sistem, lalu yang keempat itu publikasi. Lalu pada periode pertama ini, pada periode persiapan awal menempuh waktu 8 hari, dikerjakan pada tanggal 24 April sampai tanggal 1 Mei 2022. Pada proses pertama yaitu pengenalan Laravel dalam waktu 1 hari pada tanggal 24 April 2022. Lalu yang kedua itu ada proses install Laravel dan manajemen repository GitHub dalam waktu 1 hari pada tanggal 25 April 2022. Lalu mempelajari apa itu app dan kegunaannya dalam Laravel dalam waktu 2 hari pada tanggal 24 sampai 27 April 2022. Lalu mempelajari manajemen database pada Laravel dalam waktu 2 hari pada tanggal 28 sampai 29 April 2022. Lalu yang terakhir ada mempelajari pembuatan form, create, read, update, delete pada query dan query set pada dalam waktu 2 hari pada tanggal 30 bulan April sampai tanggal 1 bulan Mei 2022. Lalu pada periode kedua ada pengembangan desain sistem yang memakan waktu 13 hari pada tanggal 2 Mei sampai 14 Mei 2022. Proses pertama yaitu membuat desain halaman utama, menu bar, dan footer dalam waktu 2 hari pada tanggal 2 Mei sampai 3 Mei 2022, lalu membuat desain sistem login dalam waktu 3 hari pada tanggal 4 sampai 6 Mei 2022, lalu membuat desain halaman pendaftaran pengajuan beasiswa dalam waktu 2 hari pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2022, lalu ada membuat desain halaman informasi dalam waktu 4 hari pada tanggal 9 sampai 12 Mei 2022, lalu terakhir ada membuat desain halaman bantuan dalam waktu 2 hari pada tanggal 13 Mei sampai 14 Mei 2022. Lalu pada periode berikutnya yaitu implementasi sistem yang memakan waktu 26 hari yang dimulai tanggal 15 Mei sampai 9 Juni 2022. Proses pertama yaitu pembuatan halaman utama dalam waktu 2 hari pada tanggal 15 sampai 16 Mei 2022. Lalu ada pembuatan menu bar dan footer yang dalam waktu 5 hari pada tanggal 17 sampai 21 Mei 2022. Lalu ada pembuatan halaman login dalam waktu 2 hari pada tanggal 22 sampai 23 Mei 2022. Lalu ada pembuatan halaman pendaftaran pengajuan beasiswa dalam waktu 5 hari pada tanggal 24 sampai 28 Mei 2022. Lalu ada pembuatan halaman informasi dalam 4 hari pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 2022. Lalu ada pembuatan halaman bantuan dalam waktu 2 hari pada tanggal 2 sampai 6 Juni 2022. Lalu ada pembuatan database dan koneksi ke server dengan PHP dalam waktu 6 hari pada tanggal 4 sampai 9 Juni 2022. Lalu pada periode terakhir ada periode publikasi yang memakan waktu 4 hari dimulai tanggal 10 sampai 13 Juni 2022. Yang pertama itu pada proses publikasi dalam 1 hari pada tanggal 10 Juni 2022. Lalu ada pemeliharaan sistem website
dalam waktu 3 hari yang dimulai tanggal 11 sampai 13 Juni 2022. Lalu ada cost estimate di sini, yaitu satu, ada biaya domain. Kita menggunakan .ac.id supaya data lebih aman, yaitu memakan biaya sebesar 225.000 dan biaya hosting sebesar 125.000 dalam waktu 1 tahun. Jadi totalnya per tahunnya itu mengeluarkan biaya sekitar 350.000. Lalu di sini ada sukses kriteria, yaitu proyek sistem informasi beasiswa ITERA dapat dikatakan sukses apabila semua kebutuhan sudah dan berhasil diterapkan pada sistem website, lalu semua fitur dapat dijalankan dengan baik, lalu tidak terdeteksi bug pada website, dan yang terakhir, hasil dari proyek berguna dengan baik dari sisi klien. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Apabila Anda ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.